Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dalam Renungan 79 yang mengubahkan kehidupan kita. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Untuk renungan pada malam hari ini terambil dari 2 Timotius 1 ayat 13-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai teladan ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah hati yang indah yang telah dipercayakan kepadamu oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Untuk judul renungan pada hari ini adalah menjaga harta yang indah. Kita akan bersama-sama belajar menggunakan metode OIA. Yang pertama adalah observasi. Yang menjadi latar belakang dari pasal ini adalah surat 2 Timotius ini merupakan surat terakhir dari Rasul Paulus yang ditulis pada saat terakhir-terakhir mendekati ia mau meninggal. Paulus ini menuliskan pasal ini ketika ia sedang di dalam penjara dan dalam kondisi yang sunyi dan dingin, sambil menanti-nantikan waktunya dia dieksekusi. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Paulus ini memiliki kerinduan untuk ia menuliskan surat ini kepada Timotius, yaitu adalah anak rohaninya, supaya anak rohaninya ini yaitu Timotius ini memiliki warisan iman yang ditinggalkan Paulus. Timotius di sini adalah sebagai pemimpin jemaat di kota Efesus dan sedang menghadapi tantangan yang cukup besar, yaitu munculnya ajaran yang sesat, tekanan dari pemerintah, dan orang-orang yang mulai meninggalkan iman mereka karena mereka takut untuk menderita. Dan di tengah-tengah semua itu, Paulus mengingatkan Timotius untuk tetap setia kepada ajaran yang benar yang telah diajarkannya, untuk tetap menjaga Injil yang telah dipercayakan kepadanya dengan kuasa Roh Kudus. Interpretasi apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Yang pertama adalah memegang kebenaran sebagai dasar iman. Di sini Paulus mulai dengan perintah, yaitu peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai teladan ajaran yang sehat. Artinya di sini ini Timotius tidak boleh goyah atau mudah dipengaruhi oleh dunia, ajaran palsu atau tekanan-tekanan dari luar. Ia harus berpegang teguh pada pola kebenaran, yaitu kebenaran sejati yang telah ditinggalkan Paulus, yaitu adalah Injil Kristus yang murni. Dan pada zaman saat ini, hal ini adalah sangat relevan dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana dunia yang modern ini mulai menawarkan kebenaran-kebenaran yang baru, yang mungkin kedengarannya itu enak didengar, enak dinikmati, tetapi nilai-nilai itu biasa berupa yaitu moral-moral yang mulai berubah mengikuti budaya yang ada, atau pandangan tentang kebenaran itu yang mulai melenceng, bahkan kehidupan rohani yang mulai dangkal. Dan sudah menjadi panggilan kita bagi setiap kita orang-orang percaya untuk kita itu selalu menjadikan firman Tuhan itu sebagai standar dari kehidupan kita. Dan bukan hanya secara bacaan rohani kita menikmati firman Tuhan, tetapi bagaimana firman itu bisa menjadi standar dalam kehidupan kita. Kita perlu untuk menolak arus dunia ini yang mulai menormalisasikan dosa. Firman yang kita punya adalah jangkar untuk menjaga iman kita agar tetap kokoh walaupun di tengah-tengah badai yang mulai menghantam kita. Dalam Titus 1 ayat yang ke-9 dikatakan, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah menghidupi kebenaran dengan iman dan kasih. Paulus di sini tidak menekankan hanya pada memegang ajaran yang benar, tetapi juga memberitahukan kita cara menghidupinya, yaitu dikatakan yaitu dengan dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Iman itu berarti adalah kepercayaan kepada Tuhan, sedangkan kasih itu adalah sikap hati yang lembut
yang penuh belas kasihan dan mencerminkan Kristus di dalamnya. Menjaga ajaran yang sehat itu bukan berarti kita menjadi keras, kita menghakimi, tetapi melainkan meneladani Kristus yang penuh kasih dan kebenaran. Kalau kita baca dalam Efesus 4 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Artinya di sini kebenaran tanpa kasih itu bisa menjadi legalisme atau aturan yang mengikat kita atau menekan kita. Tetapi kasih tanpa kebenaran itu juga menjadi sebuah kompromi. Dan maka dari itu Paulus di sini mengingatkan agar keduanya ini berjalan bersamaan, yaitu kasih dan kebenaran itu berjalan bersamaan. Ketika kita berbicara dengan orang lain, ketika kita melayani orang lain, ketika kita bertemu dengan orang lain, hal itu bisa membuat kita, orang lain itu bisa merasakan bahwa di dalam kehidupan kita ada kasih. Sebagai orang percaya, kita tidak hanya dikenal atau kita tidak hanya dilihat orang sebagai apa yang dari ajaran yang kita sampaikan, tetapi juga gaya hidup kita yang mencerminkan Kristus di dalamnya. Lewat kehidupan kita, lewat kata-kata kita mencerminkan kasih itu sendiri. Dunia tidak hanya butuh suara yang benar, tetapi dunia juga butuh kasih yang nyata. Yang ketiga adalah menjaga amanat Injil sebagai harta yang berharga. Paulus menyebut di sini adalah Injil itu sebagai harta yang indah. Ini menggambarkan betapa berharganya kebenaran yang telah dipercayakan kepada kita setiap orang percaya. Harta rohani ini bukan sesuatu yang boleh kita abaikan atau sesuatu yang kita anggap itu biasa, tetapi kita dipanggil untuk menjaganya, untuk memeliharanya, dan tentunya untuk meneruskan pada generasi yang berikutnya. Seorang penjaga harta yang baik itu tidak menyembunyikan harta itu seorang diri, tetapi bagaimana ia merawat dan memanfaatkannya untuk hal yang lebih besar. Demikian pula Injil itu dijaga bukan hanya agar tidak hilang, tetapi agar terus dinyatakan melalui kehidupan kita, melalui perbuatan kita. Namun di sini Paulus itu dengan sadar bahwa menjaga Injil itu bukanlah tugas yang mudah. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan dalam menjaga Injil ini. Tetapi Paulus di sini melanjutkan nasihatnya dengan kata-kata adalah oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Artinya kekuatan untuk kita menjaga Injil ini bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari Roh Kudus yang menolong kita untuk menjaganya. Dialah, Roh Kudus inilah yang memberikan kita hikmat untuk kita membedakan mana yang benar, mana yang salah, keberanian kita untuk bersaksi, memberikan kita penghiburan ketika kita lelah. Itulah tugas dari Roh Kudus yang membantu kita. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan ditulis oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ketika hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita mampu menjaga kebenaran dengan setia. Meskipun dunia ini banyak menolak, dunia ini banyak tidak suka dengan kebenaran Injil ini. Tetapi kalau jika ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita bisa menjaga Roh Kudus, menjaga iman kita agar kebenaran Injil itu tidak tergoyahkan. Aplikasi apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah jadikan firman itu sebagai kompas utama dalam setiap keputusan kita. Setiap hari kita banyak menghadapi yang namanya sebuah pilihan. Kita banyak menghadapi tekanan dalam kehidupan kita. Bahkan perbedaan pendapat pun bisa kita alami. Ada keputusan yang mungkin terlihat benar menurut dunia, tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Karena itu kita perlu menjadikan firman ini sebagai kompas dalam kehidupan kita, sebagai arah petunjuk dalam kehidupan kita, bagaimana kita mau memutuskan sebuah pilihan. Jika kita bimbang, kita bisa membuka firman Tuhan. Jika kita akan memilih, kita bisa bertanya, apakah pilihan kita ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Ketika firman itu menjadi standar dalam kehidupan kita, kita tidak mudah digoyahkan oleh arus dunia ini. Ketika firman itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita, kita tidak akan mudah digoyahkan oleh zaman sekarang yang kehidupannya semakin hari semakin jahat. Yang kedua, aplikasi yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari adalah menjalankan iman dengan sikap yang penuh kasih. Kebenaran yang kita pegang harus dinyatakan, memang harus dinyatakan, tetapi cara untuk menyatakannya itu suatu hal yang penting juga. Kita tidak boleh memakai kebenaran yang kita punya ini untuk senjata untuk melawan orang lain, untuk kita menyakiti orang lain. Tetapi bagaimana kebenaran yang kita miliki ini bisa menuntun orang lain ke dalam terang. Dalam kita menegur, dalam kita menasehati, atau dalam kita berbicara tentang iman, kita bisa menggunakan kata-kata yang lembut, dengan sabar, mungkin dengan menunjukkan ketulusan hati kita. Bagi banyak orang di luar sana, cara kita menunjukkan kasih itu lebih menyentuh daripada hanya sekedar omongan, hanya sekedar kata-kata. Tetapi kasih yang kita tunjukkan itu bisa menyentuh orang-orang di luar sana. Yang terakhir, yang ketiga yang bisa kita pelajari aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah mengandalkan Roh Kudus dalam setiap langkah hidup kita. Di sini Paulus menegaskan bahwa kita hanya dapat menjaga ajaran yang benar itu dengan pertolongan Roh Kudus. Artinya kita tidak bisa menjalani perjalanan iman kita ini dengan kekuatan kita sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa sebelum kita bekerja. Kita mengundang Roh Kudus untuk memimpin seluruh kehidupan kita. Bahkan kita bisa meminta hikmat-Nya untuk kita berbicara agar apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu menjadi berkat untuk orang lain. Ketika kita berjalan dalam Roh Kudus, kekuatannya itu memampukan kita untuk kita menghadapi godaan dan tekanan dalam kehidupan kita. Kesimpulannya adalah, di sini Paulus mengingatkan Timotius bahwa kebenaran Injil itu adalah harta rohani yang harus dijaga dengan iman dan kasih dan kuasa Roh Kudus. Dunia ini mungkin boleh berubah, tetapi firman Tuhan itu tetap sama. Kita dipanggil bukan hanya untuk mengetahui kebenaran, tetapi juga menghidupinya, kebenaran itu dalam kasih dan menjaga warisan iman sampai pada akhirnya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti Renungan 79. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk doa pokok tertentu, atau menceritakan kesaksian baik mukjizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, bisa menghubungi kami di saluran nomor WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang bisa kami rasakan. Terima kasih buat anugerah-Mu, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Melalui firman hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami harus menjaga ajaran kami Tuhan. Kami harus mempunyai standar dalam hidup kita Tuhan, yaitu firman-Mu yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dan kami juga dari firman-Mu ini mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk membantu kami menjalani kehidupan kami Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan, melalui firman-Mu kami ditegur Tuhan untuk kami selalu menjaga kehidupan kami sesuai dengan Engkau Tuhan, dengan kasih-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus memuliakan Yesus, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang memuliakan-Mu. Engkau adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Mu yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.